Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Molinsira bersama rekan-rekan saya, Agus Suherlan, Rita Arlistia, dan Wilda William dari kelompok 4 yang akan membawakan pembahasan mengenai poliembrio. Nah, pada kali ini kita akan membawakan beberapa pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua mekanisme, yang ketiga jenis, dan yang keempat contoh kasus nyata. Selamat menyaksikan. Baik, untuk pembahasan yang pertama ini yaitu kan pengertian. Nah, pengertian ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, oke, poliembrio. Kita harus tahu dulu nih, poliembrio ini apa. Poliembrio ini adalah terdapatnya lebih dari satu embrio dalam satu biji. Nah, pertama kali poliembrio ini ditemukan oleh Anthony Mobile Van Leeuwenhoek. Susah ya. Tapi itu namanya pada tahun 1719. Nah, pada biji jeruk. Jadi pertama kalinya tuh ditemukannya pada buah jeruk, pada biji buah jeruk gitu. Lalu, poliembrion ini merupakan pembentukan lebih dari satu embrio yang terjadi pada biji yang dikecambahkan. Nah, terjadinya poliembrion ini akibat zigot yang terpecah, perkembangan satu atau lebih sinergit, dan terdapat satu atau lebih kantung embrio per inti sel, dan variasi bentuk adventif dari embrio. Nah, poliembrio ini memiliki keistimewaan pada beberapa tanaman, seperti mangga, jeruk, manggis, dan duku. Nah, ini menurut Subantoro dan Prabowo 2012. Lalu, poliembrio ini pada Angiospermae kemungkinan terjadi karena yang pertama ada pembelahan embrio yang sudah ada atau pembelahan proembrio. Yang kedua ada embrio berasal dari sel-sel dalam kandungan lembaga selain sel telur yang dibuahi. Nah, pada Ulmus glabra selain embrio zigotik hasil pembuahan sel telur dan sperma. Nah, embrio ini juga berasal dari sel antipoda gitu. Terus yang ketiga, terbentuknya kandung lembaga yang banyak dalam satu ovulum. Yang keempat, aktivitas sel-sel sporofilik atau sel-sel soma pada ovum. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Rita Arlisti. Kepada Rita Arlistia, kami persilahkan. Baik, selanjutnya adalah mekanisme pembelahan embrio. Nah, di sini terdapat 3 gambar, dan pada gambar A, zigot ini membentuk kelompok sel, dan 3 diantaranya membelah membentuk embrio yang bebas. Jadi, pada gambar A ini, tahap A ini, zigot membelah tidak teratur, tetapi membentuk kelompok sel. Nah, sel ini akan tumbuh simultan dan membentuk banyak embrio. Dan pada yang gambar B, proembrio ini membentuk tunas-tunas kecil. Tunas-tunas kecil ini yang nantinya akan berfungsi sebagai pertumbuhan embrio. Dan gambar C, embrio yang berbentuk filamen yang bercabang ini akan masing-masing tumbuh menjadi embrio. Nah, berdasarkan pengamatan terhadap beberapa buah jeruk peras ini, didapatkan bahwa rata-rata persentase pembentukan benih poliembrioni pada setiap jeruk peras itu yaitu 47,92%. Kalau pertumbuhan bibit jeruk asal benih poliembrioni saat berumur 4 minggu dengan tinggi tanaman rata-rata sebesar 3,075 cm dengan diameter biji 0,11 cm, jumlah daunnya 2 helai, luas daun 2,21 cm kuadrat, besar bibit keringnya 0,34 gram dan figur hipotesis sebesar 7,76. Nah, bibit jeruk yang tumbuh dari embrio zigotik ini umumnya memiliki tampilan yang berbeda dari induknya. Kenapa? Karena gennya itu berasal dari dua tetua. Namun, bibit yang tumbuh dari embrio nuselar ini memiliki tampilan yang sama dengan induk betina akibat diferensiasi sel somatik. Yang pertama itu ada poliembrioni spontan. Yaakov 1967 membagi poliembrioni berdasarkan pada sifat genetik. Ada 2 tipe poliembrioni spontan, yaitu yang pertama ada gametofitik, yaitu embrio berasal dari sel gamet dan kandung lembaga setelah atau tanpa pembuahan. Yang kedua ada sporofitik, yaitu embrio berasal dari zigot, proembrio atau sel sporofitik, inisial ovulum atau nucleus atau integumen. Dan jenis
Poliembrio yang kedua adalah poliembrioni induksi. Contoh kasus nyata pada poliembrioni yaitu pembentukan poliembrioni pada biji buah jeruk peras Citrus sinensis L. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembentukan benih poliembrioni pada buah jeruk peras, dan yang kedua adalah mempelajari pertumbuhan bibit dari benih poliembrioni. Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini itu yang pertama buah jeruk peras, dan yang kedua adalah media tanam berupa pasir. Dan alatnya itu kapas, cawan petri, pisau, plastik, jangka sorong, timbangan digital, kertas saring, hand sprayers, bak perkecambahan, penggaris, oven memory, alat tulis, dan kamera. Slide selanjutnya itu penelitian dilaksanakan dengan cara yang pertama memilih buah jeruk yang telah masak dan segar, kemudian dipisahkan biji dari buahnya dan dicuci bersih. Yang kedua, bersamaan dengan pembersihan biji jeruk, disiapkan bak perkecambahan yang dialasi dengan kapas dan dibasahi air sampai lembab. Biji jeruk disusun di atas kapas dan dibiarkan sampai mengalami imbibisi selama beberapa hari. Benih yang memiliki jumlah embrio 2, 4, 6, dan 8 dipisahkan untuk perlakuan embrioni utuh dan poliembrio. Yang ketiga, pada tempat lain yaitu di rumah kaca disiapkan bak perkecambahan biji untuk dengan media tanam pasir yang dilembabkan menggunakan air. Benih yang segar dan sehat dipilih sesuai perlakuan berjumlah 15 atau 25 pada masing-masing unit percobaan. Dan yang keempat, masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali. Dan yang terakhir, benih disusun pada bak perkecambahan dan media tanam. Dikontrol agar dalam keadaan lembab agar bibit tumbuh dengan baik, yaitu selama 3-4 minggu. Baik, yang selanjutnya yaitu parameter yang diamati, yaitu persentase perkecambahan benih poliembrioni dengan cara menghitung jumlah benih yang berkecambah terhadap jumlah benih yang dikecambahkan. Nah, pertumbuhan bibit yang dilakukan pada umur 3-4 minggu antara lain yaitu tinggi bibit, kemudian luas, jumlah daun, berat kering tanaman, kemudian diameter batang, dan vigor hipotetik. Nah, vigor hipotetik ini dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut ya di bawah. Nah, yaitu VH itu yaitu vigor hipotetik ya, sama dengan log A ditambah log B ditambah log C ditambah log D ditambah log E dan ditambah log T. Nah, di sini untuk keterangannya ya, H itu yaitu vigor hipotetik. Kemudian untuk A itu adalah jumlah daun, kemudian B itu luas daun, C itu tinggi bibit, D itu berat kering tanaman, dan E itu ya diameter batang, dan E itu umur bibit dalam. Next. Nah, di sini sifat poliembrioni pada jeruk itu terjadi karena adanya embrio nuselar ya. Nah, embrio nuselar ini berkembang dari jaringan maternal benih yang berkembang bersamaan dengan embrio zigotik, sehingga dalam satu benih itu bisa muncul lebih dari satu bibit. Nah, untuk embrio zigotik merupakan embrio yang terbentuk dari fusi antara si gamet jantan dengan si gamet betina. Sedangkan untuk embrio nuselar itu terbentuknya dari jaringan nuselar tanpa melalui fertilisasi. Nah, embrio nuselar ini merupakan bentuk adventif dari reproduksi, yaitu sel somatik dari jaringan nuselus diinisiasi untuk memasuki lintasan perkembangan embrioni. Nah, embrio nuselar ini berkembang dari sel inisial nuselus yang berasal dari jaringan nuselus yang mengelilingi kantong embrio. Nah, di sini itu tidak terdapat kontribusi gamet jantan ya dalam pembentukan embrio nuselar. Nah, dengan demikian semaian asal embrio nuselar ini bersifat identik dengan induknya, kecuali ya terdapat variasi somatik. Next. Nah, di sini coba perhatikan pada gambar ya yang dikasih panah. Nah, gambar yang dikasih panah ini adalah menunjukkan embrio zigotik yang terhambat pertumbuhannya. Nah, di antara bibit yang tumbuh pada biji poliembrioni terdapat embrio yang tidak berkembang atau kerdil. Nah, ini diduga embrionya ini merupakan embrio zigotik yang merupakan embrio hasil peleburan gamet jantan dengan gamet betina. Nah, pada umumnya bibit yang berasal dari embrio nuklear ini memiliki vigor yang lebih baik sehingga mampu tumbuh juga lebih baik. Nah, perbedaan embrio zigotik dengan embrio nuselar ini dapat diindikasikan dari penampilan morfologinya ya. Bibit yang tumbuh dari embrio zigotik ini umumnya
memiliki tampilan yang berbeda dari induknya. Kenapa? Nah, hal ini disebabkan oleh gen dari bibit ini berasal dari dua ya, yaitu si gen jantan dan betina. Nah, sedangkan bibit yang tumbuh dari embrio nuselar ini memiliki tampilan morfologi yang identik dengan induknya ya. Kenapa? Ini karena merupakan hasil diferensiasi dari sel somatik induk betina dan biasanya ini memiliki pertumbuhan yang relatif lebih cepat dan seragam.